Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Haris di Bootcamp Visual Storytelling Penyutradaraan. Kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua tentang membangun narasi visual. Di sini sudah ada dua film, yaitu Ngeri-Ngeri Sedap dan sebelahnya ada dua garis biru. Jadi kedua film ini memiliki narasi visual itu yang benar-benar kuat. Kalau Ngeri-Ngeri Sedap itu dari dialognya, dari adegan-adegannya, itu benar-benar mengindikasikan bahwa film ini memiliki narasi visual yang kuat. Begitu juga dengan dua garis biru. Chemistry antar pemain, dialog-dialog, dan pesan yang disampaikan itu benar-benar sangat bagus untuk diterima oleh para penonton. Oleh karena itu, kedua film ini bisa menjadi salah satu contoh ya, salah dua contoh untuk kita belajar narasi visual yang baik itu seperti apa. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah menciptakan struktur naratif, yang kedua pengembangan karakter dan alur cerita, yang ketiga teknik penyuntingan untuk memperkuat narasi visual. Kita mulai dari menciptakan struktur naratif video atau film. Yang pertama, definisikan tujuan dan pesan. Kita sebagai seorang sutradara itu harus mendefinisikan dulu nih video atau film yang kita buat itu tujuannya apa dan pesan apa yang akan kita sampaikan. Kalau dari film Dua Garis Biru contohnya, pesan yang disampaikan itu adalah kita harus menghindari yang namanya seks bebas. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan di masa SMA dan sebagainya. Nah, untuk mendefinisikan tujuan itu sudah harus ditentukan dari awal, bahkan sebelum pembuatan skrip, agar ketika kita buat filmnya, kita produksi filmnya, itu kita sudah tahu film ini dibuat untuk siapa dan pesan apa yang akan diterima oleh para penonton. Yang kedua, kenali audiens. Nah, untuk mengenali audiens ini sebenarnya kita yang menentukan. Jadi, kita juga harus mengetahui selera dari penonton kita itu apa. Kalau di Indonesia, itu seleranya kebanyakan antara horor atau komedi. Tapi boleh juga kita membuat film yang di luar kedua itu. Mau kita bikin film romance atau kita bikin film edukasi, itu sebenarnya sah-sah saja selama kita bisa mengemasnya dengan baik. Biasanya dalam pengenalan audiens itu juga kita harus menentukan film ini layak ditonton untuk kalangan apa saja dan usia apa saja. Misalnya 13 ke atas, 17 tahun ke atas, 21 tahun ke atas, itu juga kita yang menentukan. Yang ketiga, tentukan konsep dan ide cerita. Tentu saja untuk menentukan konsep dan ide cerita itu bisa dilakukan oleh sutradara atau bisa juga dibantu oleh produser, bisa juga dibantu oleh scriptwriter, yang mana tujuannya adalah untuk menentukan nih cerita film kita akan seperti apa, mulai dari sequence 1, 2, 3, 4 sampai 8 kalau untuk film panjang, tapi kalau untuk film pendek mungkin 3 sampai 4 sequence itu sudah cukup. Intinya kita harus menentukan konsep cerita kita apa dan ide-ide di dalam video yang kita buat, film yang kita buat itu apa saja. Yang keempat, identifikasi poin awal, pertengahan, dan akhir. Jadi di dalam sebuah video, khususnya untuk film, itu pasti ada beberapa segmen, yang mana segmen awal itu biasanya untuk pengenalan, segmen pertengahan itu biasanya untuk klimaksnya, dan akhir itu adalah untuk resolusinya atau bagian akhirnya lah, akhir cerita endingnya itu seperti apa. Kalau untuk di film, kalau untuk di pembuatan video seperti biasa mungkin ya kita cuma perlu poin awal, pengenalan ini video tentang apa, pertengahan itu berarti isinya apa, dan akhir itu paling hanya sekedar penutup. Yang kelima, buat storyboard atau outline. Kalau storyboard itu biasanya dibantu oleh storyboarder, jadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat storyboard. Kalau outline itu biasanya berupa kata-kata. Nah, untuk outline ini bisa dibuat oleh sutradara langsung atau penulisnya langsung. Kalau untuk storyboard itu memang harus digambar, tapi kalau untuk outline itu hanya berbentuk tulisan itu cukup. Misalnya kalau storyboard, scene 1 itu dia digambarkan sedang berada di pinggir jalan yang mana seberangnya itu Monas. Berarti nanti akan digambarkan ada seseorang di pinggir jalan, lalu di kotak sebelahnya itu ada gambar Monas yang mana orang itu sedang memperlihatkan sedang melihat Monas. Tapi kalau untuk outline itu cukup berbentuk tulisan saja, tidak apa-apa. Misalnya Andi sedang berdiri di pinggir lapangan sambil melihat Monas dari kejauhan. Itu adalah salah satu outline-nya. Yang keenam,
pilih gaya visual dan estetika. Nah, untuk memilih gaya visual ini mungkin akan dibantu oleh DOP, yang mana gaya visual itu kan beda-beda ya. Ini bisa disatukan juga nanti bersama editing, apakah gaya visualnya nanti lebih ke colorful atau gaya visualnya itu lebih dark. Kalau misalkan film-film Korea, drama Korea itu kan gaya visualnya khas ya. Itu biasanya warnanya pop up terus agak nge-fade, jadi fadingnya itu kelihatan. Tapi kalau untuk film-film DC itu dulu ya, yang dulu itu kebanyakan gaya visualnya itu dark atau gelap.